Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Talita Pakur. Saya adalah mahasiswa Universitas M.A. Thamrin, jurusan Sistem Informasi. Saya berasal dari Garut, Kecamatan Leles, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing dan big data untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Big Data. Sebelum saya memulai presentasi ini, tak lupa saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat dan hidayahnya lah saya mampu menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Agung Suryatno. Berkat bimbingannya lah saya juga mampu menyelesaikan tugas ini. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan guna menyempurnakan tugas kepadanya. Seperti yang saya utarakan di awal, kali ini saya akan memaparkan apa itu cloud computing dan big data. 1. Cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, server, database, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya ini tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Dengan kata lain, cloud computing adalah model penyampaian layanan komputasi di mana pengguna mengakses sumber daya melalui internet dan tidak perlu membeli atau mengelola perangkat keras sendiri. Untuk lebih detailnya, access on demand. Akses on demand juga dikenal sebagai akses yang diberikan kepada pengguna atau pelanggan atas produk atau layanan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, tanpa batas waktu atau persyaratan khusus. Kata lain mengatakan, akses on demand memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengakses layanan atau produk sesuai dengan kebutuhan dan waktu mereka sendiri, tanpa terikat oleh jadwal tertentu. Contoh dalam berbagai bidang. Video on demand. Pengguna dapat menonton film, serial TV, atau konten video lainnya kapan saja dan di mana saja melalui platform VOD. Layanan pengiriman. Layanan pengiriman on demand memungkinkan pelanggan untuk memesan pengiriman makanan, belanja, atau barang lainnya secara cepat dan mudah. Layanan kesehatan. Pasien dapat mengakses layanan kesehatan seperti konsultasi online, pemeriksaan medis jarak jauh, atau bahkan layanan medis darurat melalui aplikasi atau platform on demand. Pembelajaran daring. Pelajar dapat mengakses kursus, materi, atau pembelajaran lain secara daring kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka. Perangkat lunak on demand dapat diakses oleh pengguna melalui internet tanpa perlu menginstal aplikasi secara lokal. Manfaatnya, kemudahan. Akses on demand memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan layanan atau produk yang mereka butuhkan secara cepat dan mudah. Fleksibilitas. Pengguna dapat menyesuaikan penggunaan layanan atau produk sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Efisiensi. Akses on demand dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga karena pengguna tidak perlu menunggu atau terikat oleh jadwal tertentu. Pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur dalam cloud computing melibatkan manajemen sumber daya fisik dan virtual yang membentuk cloud seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Ini dilakukan melalui antarmuka berbasis web atau alat otomatisasi yang memungkinkan pemantauan konfigurasi dan skabilitas sesuai kebutuhan. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, kinerja, dan keamanan layanan cloud. Elaborasinya. 1. Manajemen sumber daya. Pengelolaan infrastruktur cloud melibatkan manajemen sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Sumber daya ini dapat dikelola secara terpusat melalui antarmuka berbasis web atau alat otomatisasi. 2. Pemantauan dan konfigurasi. Sistem pemantauan membantu memantau kinerja, penggunaan sumber daya, dan
uptime layanan. Konfigurasi memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya cloud sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan beban kerja. 3. Skabilitas dan elastisitas. Infrastruktur cloud menawarkan fleksibilitas untuk mengalahkan sumber daya sesuai permintaan. Ini memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi sumber daya dalam hitungan menit sehingga dapat mengatasi lonjakan lalu lintas atau kebutuhan bisnis yang berubah. 4. Otomatisasi memainkan peran penting dalam pengelolaan infrastruktur. Proses-proses seperti penyebaran, pembaruan dan konfigurasi dapat diotomatisasi, mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi. 5. Keamanan infrastruktur cloud menjadi fokus utama. Pengelolaan infrastruktur melibatkan penerapan sebagai langkah keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, dan pemantauan keamanan untuk melindungi data dan aplikasi dan ancaman siber. Model LaaS. Dalam model infrastruktur, penyediaan cloud bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur fisik, sedangkan pengguna bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi, aplikasi, dan data mereka. 7. Peran DevOps. Prinsip DevOps seperti otomatisasi, kolaborasi, dan pemantauan berkelanjutan memainkan peran penting dalam pengelolaan infrastruktur cloud. DevOps membantu meningkatkan kecepatan pengembangan, kualitas, dan efisiensi. Manfaat pengelolaan infrastruktur cloud. Fleksibilitas dan skalabilitas, menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Efisiensi biaya, hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan. Akses global, mengakses layanan cloud dari mana saja. Keamanan yang lebih baik, langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh penyedia cloud. Inovasi yang lebih cepat, memungkinkan pengembangan dan penerapan aplikasi baru dengan cepat. Skalabilitas dalam cloud computing adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan sumber daya komputasi secara dinamis sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Ini memungkinkan bisnis untuk meningkatkan atau menurunkan sumber daya sesuai permintaan, memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, bahkan ada peningkatan lalu lintas yang signifikan. Manfaatnya, menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan bisnis, seperti saat terjadi peningkatan lalu lintas atau saat bisnis membutuhkan lebih banyak penyimpanan. Mengurangi biaya dengan hanya membayar sumber daya yang digunakan, serta menghindari investasi besar pada infrastruktur fisik. Memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan responsif bahkan saat ada peningkatan lalu lintas yang signifikan. Menjaga ketersediaan layanan meskipun menjadi peningkatan beban kerja. Tipe skalabilitas. Skalabilitas vertikal meningkatkan daya komputasi server yang ada, misalnya dengan menambahkan lebih banyak RAM atau CPU. Skalabilitas horizontal, menambahkan lebih banyak server untuk membagi beban kerja. Skalabilitas diagonal, gabungan dari vertikal dan horizontal memungkinkan peningkatan daya komputasi sekaligus menambahkan lebih banyak instance. Contoh, peningkatan lalu lintas. Saat website Anda mengalami peningkatan lalu lintas yang signifikan, Anda dapat meningkatkan jumlah instance server atau menambah kapasitas penyimpanan. Penyimpanan data. Jika Anda membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan untuk data, Anda dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Pentingnya skalabilitas adalah salah satu ciri khas komputasi awan dan pendorong utama popularitasnya di kalangan bisnis. Penyedia cloud terkemuka seperti Amazon Web Services dan Microsoft Azure menyediakan fitur skalabilitas otomatis yang memungkinkan penskalaan sumber daya secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Biaya yang efisien. Cloud computing bisa menjadi lebih efisien secara biaya jika digunakan dengan benar. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan model
pay as you go, di mana perusahaan hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan. Selain itu, ada beberapa cara lain untuk menghemat biaya seperti menggunakan spot instance, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memantau pengeluaran cloud secara teratur. Berikutnya adalah beberapa poin lebih detail tentang bagaimana cloud computing dapat efisien secara biaya. 1. Model pay as you go. Cloud computing menawarkan model pembayaran yang memungkinkan perusahaan hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan. Ini berada di model tradisional di mana perusahaan harus membeli dan memelihara perangkat keras dan perangkat lunak. Bahkan jika sumber daya tersebut tidak digunakan secara penuh, dengan model pay as you go, perusahaan dapat menghemat biaya karena mereka tidak perlu lagi menginvestasikan modal besar untuk infrastruktur IT. 2. Spot instance. Spot instance adalah sumber daya cloud yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah, biasanya sebagai hasil lelang dari sumber daya sisa yang tidak dipakai oleh penyedia cloud. Meskipun spot instance dapat dihentikan sewaktu-waktu jika tidak tersedia lagi, mereka bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengurangi biaya, terutama untuk beban kerja yang tidak kritis. Penyediaan cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud menyediakan layanan spot instance untuk memfasilitasi penggunaan sumber daya ini. 3. Optimalisasi sumber daya. Memantau dan mengidentifikasi sumber daya yang tidak terpakai atau terundeutilisasi adalah langkah penting dalam mengoptimalkan biaya cloud. Dengan menggunakan alat pemantauan dan analisis, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimatikan atau di downsize tanpa memengaruhi kinerja aplikasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan fitur otomatisasi seperti auto scaling untuk menyesuaikan sumber daya secara otomatis berdasarkan kebutuhan. 4. Memantau pengeluaran cloud. Memantau pengeluaran cloud secara teratur dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi biaya adalah kunci untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat tercapai. Perusahaan dapat menggunakan alat cloud cost management untuk memantau pengeluaran, mengidentifikasi anomali, dan mendapatkan wawasan tentang pemanfaatan sumber daya. Dengan pemantauan yang tepat, perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi biaya dan menghindari pemborosan. 5. Mengurangi biaya transfer data. Biaya transfer data dapat menjadi signifikan terutama untuk aplikasi yang sering melakukan transfer data yang besar. Penyediaan cloud sering menawarkan diskon berskala untuk transfer data. Jadi semakin banyak data yang ditransfer, semakin rendah biaya per GB. Selain itu, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan transfer dan data dengan meminimalkan transfer yang tidak perlu dan menggunakan metode kompresi data. Karena menggunakan opsi penyimpanan yang tepat, penyimpanan data juga dapat menjadi biaya yang signifikan, terutama untuk aplikasi yang membiayai banyak data. Penyediaan cloud menawarkan berbagai jenis penyimpanan dengan harga yang berbeda, seperti disk penyimpanan yang lebih murah untuk data yang jarang diakses dan disk penyimpanan yang lebih mahal untuk data yang sering diakses. Perusahaan dapat memilih opsi penyimpanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja mereka untuk menghemat biaya. 7. Pilih penerapan cloud tunggal atau multi-cloud. Penerapan cloud tunggal atau multi-cloud dapat mempengaruhi biaya kompleksitas. Penerapan cloud tunggal dapat memberikan penghematan biaya karena konsentrasi sumber daya dan layanan, namun dapat membatasi fleksibilitas dan pilihan. Penerapan multi-cloud menawarkan fleksibilitas dan pilihan yang lebih luas, tetapi dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, perusahaan dapat memanfaatkan cloud computing secara efisien dan mengurangi biaya infrastruktur IT mereka. Contoh layanan cloud computing penyimpanan cloud: Google Drive, Dropbox, OneDrive.
layanan email, Gmail atau Yahoo Mail. Aplikasi perangkat lunak Microsoft 365 atau Salesforce. Platform komputasi Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Cloud computing telah mengubah cara bisnis dan individu menggunakan teknologi, memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan model tradisional. Cloud storage merupakan bagian dari cloud computing. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data di internet yang merupakan salah satu komponen utama dari cloud computing. Cloud computing sendiri mencakup berbagai layanan termasuk penyimpanan data, komputasi, dan aplikasi. Jadi cloud storage adalah contoh spesifik dari layanan yang disebabkan oleh cloud computing. Elaborasinya. 1. Penyimpanan online yaitu cloud storage memungkinkan pengguna menyimpan file dan data di server yang dikelola oleh penyedia layanan cloud, bukan di perangkat lokal. Akses mudah yaitu data yang tersimpan di cloud storage dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet. Ketiga, keamanan data yaitu penyedia layanan cloud biasanya memiliki infrastruktur yang aman untuk melindungi data pengguna dari kerusakan dan kehilangan. 4. Kolaborasi yaitu cloud storage memudahkan kolaborasi antar pengguna karena data dapat diakses dan diubah bersama secara real time. Kelima, skalabilitas yaitu cloud storage memungkinkan pengguna untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan mereka tanpa harus membeli perangkat keras baru. Contohnya yaitu beberapa penyediaan layanan cloud storage yang populer antara lain Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Jadi kesimpulan, cloud storage adalah komponen penting dalam pengelolaan big data. Cloud storage digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dalam jumlah yang besar, merupakan karakteristik utama big data. Big data adalah istilah yang menunjukkan pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, yang terus bertambah secara eksponencial. Data ini terlalu besar dan kompleks untuk diolah dengan perangkat lunak tradisional dan membutuhkan solusi khusus untuk penyimpanan, analisis, dan interpretasi. Karakteristik utama big data: volume, jumlah data yang sangat besar, seringkali terabit atau bahkan petabyte. Kecepatan, data yang terus bertambah dengan cepat baik secara real time maupun dalam jumlah besar. Variasi, data yang beragam mulai dari data terstruktur dan tidak terstruktur hingga data semi terstruktur. Keakuratan, kualitas data yang perlu dipertimbangkan termasuk keandalan dan keakuan informasi. Potensi nilai dapat diperoleh dari analisis data seperti pemahaman pelanggan, prediksi, dan pengambilan keputusan strategis. Contoh big data: data transaksi online dari e-commerce, data sensor dari Internet of Things, data media sosial, data ilmiah seperti data cuaca dan genetik. Manfaat big data: pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggan, membantu bisnis memahami perilaku pelanggan dan preferensi mereka. Pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan wawasan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan tepat. Peningkatan efisiensi, memungkinkan optimal proses dan mengurangi biaya. Menciptakan produk dan layanan baru, memberi ide-ide inovatif untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Penerapan big data. Big data digunakan di berbagai sektor termasuk bisnis, pemerintah, penelitian ilmiah, dan perawatan kesehatan. Kesimpulan, big data adalah teknologi yang sangat penting dalam era digital saat ini dengan kemampuan untuk mengumpulkan, penyimpanan,
menganalisis dan memanfaatkan data besar. Big data membuka peluang untuk mendapatkan wawasan berharga dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Cloud-based Big Data Service. Cloud-based Big Data Service adalah layanan Big Data berbasis cloud dengan penggunaan teknologi cloud computing untuk mengelola, memproses, dan menganalisis data dalam jumlah besar. Cloud computing menyediakan sumber daya, komputasi, dan penyimpanan melalui internet sehingga memungkinkan pengelolaan data besar yang efisien dan skalabel. Layanan ini memungkinkan bisnis untuk mengakses, memproses, dan menganalisis data tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik dan mereka sendiri. Berikut adalah penjelasan lebih detail. 1. Cloud computing merupakan layanan komputasi yang diberikan melalui internet seperti penyimpanan, server, dan aplikasi. 2. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit dianalisis dengan metode tradisional. 3. Layanan Big Data. Data berbasis cloud menggunakan teknologi cloud untuk mengelola dan menganalisis data besar, memungkinkan pemrosesan yang efisien dan skalabel. Manfaat layanan Big Data berbasis cloud meliputi 1. Skalabilitas, 2. Fleksibilitas, 3. Efisiensi biaya, 4. Akses yang lebih cepat, 5. Kemudahan pengelolaan analisis data. Contoh platform Big Data berbasis cloud. 1. Amazon Web Service atau AWS menawarkan layanan seperti Amazon EMR dan Amazon S3 untuk penyimpanan dan pemrosesan Big Data. Kedua, Microsoft Azure. Azure menyediakan layanan seperti Azure AD Insight dan Azure Data Lake Analysis. Ketiga, Google Cloud Platform menawarkan layanan seperti Google BigQuery dan Google Cloud Data Project. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.